Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasis Priangan. Pada hari ini saya ingin berbagi dari perenungan saya pribadi dari Yohanes 1 ayat yang ke-50. Yohanes 1 ayat 50. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Bapak, Ibu, Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang Yesus tunjukkan kepada seorang bernama Nathanael. Nathanael di dalam tradisi sering disebut juga sebagai Bartolomeus. Atau di Alkitab kita jelas nama muridnya Bartolomeus. Dan beberapa penafsir Alkitab mengatakan ini Nathanael sebetulnya. Saya terkesan, saudara-saudara, dengan kalimat Yesus kepada Nathanael ini. Mengapa? Ceritanya begini. Waktu itu Nathanael belum berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias. Filipus adalah pribadi yang memperkenalkan Nathanael kepada Yesus. Filipus berkata, kira-kira Nathanael mau ketemu Mesias nggak? Yang kita baca di PL selama ini. Itu ada loh Mesias. Dia anaknya Yusuf, orang dari Nazaret. Saudara mendengar kalimat ajakan dari Filipus untuk berkenalan dengan Yesus. Nathanael itu merasa, mana ada Mesias dari Nazaret? Nggak ada yang baik dari Nazaret. Kita tahu bersama orang Farisi, orang Yahudi juga nggak percaya ada Mesias dari Galilea. Mereka nggak percaya hal itu. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael. Ketika Nathanael pertama berdialog, berjumpa dengan Yesus. Yesus mengatakan, aku udah lihat kamu tuh. Ya, di bawah pohon ara itu. Aku udah lihat kamu. Aku udah tahu kamu. Sebelum Filipus membawa kamu, aku udah tahu kamu. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan kalimat itu, Nathanael itu takjub. Ya. Dia kagum pada Yesus. Oh, Yesus bisa tahu aku ya. Tanpa Yesus nge-stalk Nathanael, tanpa Yesus ya stalk ya, lihat di Facebook, Instagramnya Nathanael, udah Yesus sudah tahu itu kamu Nathanael kan. Ini kalimat Yesus kepada Nathanael adalah ini orang Israel sejati. Ya. Saudara mendengar kalimat itu, ini orang Israel sejati, Nathanael merasa takjub. Ini orang udah tahu loh, Mesias ini udah tahu siapa saya. Oh benar nih Mesias. Nah Bapak Ibu, di dalam ketakjuban seperti itu ya, orang lagi seneng, lagi takjub, lagi kagum, Yesus tuh malah menghasilkan kalimat yang bikin ilfil. Sedikit ya. Yesus mengatakan begini, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Cuma segitu doang? Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya? Engkau akan melihat hal lebih besar daripada itu. Saudara, saya membaca kalimat Yesus ini, saya sangat terkesan sekali. Kamu takjub cuma segitu doang? Saudara, ada dua hal, saudara, yang saya renungkan dari kalimat Yesus di Yohanes 1 ayat 50. Yang pertama, apa alasan kita takjub, saudara? Apa alasan kita takjub? Ya, kita followernya Kristus. Ya. Apa alasan followership kita? Apa alasan kepengikutan kita kepada Yesus? Karena dia ngasih kita makan, ngasih kita minum, karena dia mencukupkan kebutuhan kita, karena dia mengenal kita, tanpa dia nge-stalk kita. Apa alasan kita takjub kepada dia? Kalau cuma segitu doang, kayaknya kita bukan pengikut Kristus, saudara. Kalau kita mengikut Kristus, ada hal yang besar yang harusnya kita takjub bukan karena itu tuh, tapi karena alasan yang lebih besar itu. Ada seorang teolog yang berkata, saudara, salah satu ciri orang yang berdosa adalah dia gampang sekali takjub. Hatinya gampang sekali dipuaskan. Saudara dan saya yang suka makan nasi goreng, kita bisa membedakan rasa nasi goreng tek-tek pedagang kaki lima dengan nasi goreng di restoran.
yang lebih lengkap dan lezat. Bukan berarti saya mendiskredit pedagang nasi goreng kaki lima, tapi ada nasi goreng yang jauh lebih lengkap, jauh lebih lezat. Yang rasa syukur kita kepadanya itu lebih besar. Oh, ini enak. Ini yang pertama, saudara. Apa alasan kita takjub pada Yesus? Apa alasan kita mengikut Kristus? Apakah Yesus itu mengatakan, iya, 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 betul. Memang untuk itulah aku datang dan kamu harus bersyukur untuk itu. Atau Yesus mengatakan kepada kita, oh, cuma segitu doang rasa takjubmu? Ya, saudara, coba kita renungkan hal ini. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang saya renungkan dari hal ini, dari ayat ini, Yohanes 1 ayat 50. Yang kedua adalah saya tertarik dengan frasa hal-hal besar. Ya. Apa hal besar ya yang Nathanael lihat ketika dia mengikuti Yesus? Kan Yesus bilang tuh tadi di awal, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Apa ya hal besar yang Nathanael lihat? Saudara, kalau saya menempatkan diri saya di posisinya Nathanael, mungkin sepintas kita bisa melihat, oh iya ya, orang buta melihat orang lumpuh berjalan, orang yang kusta menjadi tahir. Wah, itu sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang besar. Tapi saya merenungkan, saudara-saudara, apakah itu tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia? Cuma buat nyembuhin orang sakit? Saudara, Injil yang saya renungkan ini adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis dengan sebuah maksud dan tujuan. Dan ayat yang penting di dalam Injil Yohanes, menurut hemat saya, itu ada di Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, termasuk Nathanael yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi mujizat Yesus lebih banyak dari yang dicatat, lebih banyak. Tapi semua yang dicatat, semua yang tercantum di dalam kitab ini, dicatat dan dicantumkan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara-saudara, apa hal-hal besar itu? Saya meyakini ketika saya menggumuli teks ini, hal-hal besar itu bicara soal kekekalan, soal surga, sorga. Saya kok merasa seindah-indahnya hidup di dunia ini, gak ada yang lebih indah daripada surga, kekekalan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang setia, yang percaya kepada Dia. Saudara, di kepala saya selalu melekat kitab Ibrani. Di situ dikatakan nabi-nabi itu, nabi-nabi PL. Nabi-nabi PL itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Nggak memperoleh. Jadi hidupnya di dunia ini penuh dengan penderitaan. Mungkin orang bilang sial, penuh dengan malapetaka, susah. Tapi meskipun mereka hidup menderita di dunia, saya percaya saat ini mereka melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang beriman bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Saya percaya, saudara-saudara, tujuan Yesus datang ke dunia ini, memang Yesus ingin kita sehat, saya yakin. Yesus ingin kita sejahtera secara ekonomi. Saya tidak menolak dan tidak mengingkari hal itu. Tapi bagi saya ada hal yang lebih besar dari itu. Hati-hati loh, saudara, jangan meremehkan kekekalan, sorga, hidupnya kekal. Beberapa hari lalu saya merenungkan Esau. Dia jual hak kesulungan ke Yakub adiknya. Buat apa hak kesulungan? Kalau aku sekarang mati, mendingan aku sekarang kenyang minum dan makan semangkuk sup kacang merah. Buat apa?
Dia ngomong gitu tuh. Tapi kalau saudara baca kitab Kejadian, Esau akhirnya menangis meraung-raung karena dia tidak mendapatkan berkat kesulungan dari Ishak bapaknya. Domba-dombanya Esau tidak akan segemuk domba-dombanya Yakub. Padang rumputnya Esau tidak akan sehijau padang rumputnya Yakub. Dia nyesel. Kenapa? Karena dia pikir buat apa itu? Berkat-berkat di masa depan, kekekalan buat apa? Kalau saya sekarang lapar, yang dipikirkan hanya kekinian saat ini, masa kini. Kalau saya kenyang ya saya puas. Oh cuma segitu? Engkau takjub kepadaku cuma segitu? Untuk alasan-alasan itu? Saya mau tutup dengan Yohanes 1 ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudara dan saya akan melihat hal yang lebih besar daripada yang sekarang ini kita lihat kalau kita percaya. Setialah, tetaplah bertekun dalam iman saudara, dalam iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita bertahan, beriman di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati.